Namun, apa yang dirasakan Qin Yichen dingin yang mengerikan adalah jawaban atas pertanyaan Raja Dewa Zerg itu. Ya, semut, tebak saja. Raja ini memiliki satu-satunya keunggulan atas leluhur hitam. Raja ini memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya dan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya yang menganggapku sebagai raja. Qin Yichen terkejut, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Ini memang tempat di mana Raja Zerg bisa bangga pada dirinya sendiri. Karena mereka terbang jauh-jauh, mereka melihat 4 kaisar Zerg. Ini semua adalah keturunan Raja Dewa Zerg. Ini adalah 4 kaisar. Dan bagaimana dengan leluhur kulit hitam? Meskipun ada juga murid, dan tidak banyak, apa yang Qin Yichen saat ini tahu adalah Yuan Tiandi, keberadaan yang menjaga langit dan bumi, penguasa neraka, kaisar pedang Yanyu jubah hitam, mimpi buruk. Tampaknya lebih dari Raja Dewa Zerg. Tapi jangan lupa bahwa Zerg telah ditekan dan diasingkan di sini. Kaisar Zerg pasti telah jatuh dalam proses pembunuhan. Dan bahkan jika diasingkan, Kaisar Zerg yang tersisa hanya satu kurang dari yang dilihat oleh murid leluhur hitam Qin Yichen. Tentu saja, leluhur hitam mungkin memiliki murid lain yang belum muncul. Tetapi Qin Yichen mungkin belum melihat semua pembangkit tenaga listrik kerajaan Zerg. Selain itu, hanya setelah ditekan bahwa ada satu murid yang lebih sedikit daripada leluhur hitam. Terlebih lagi, selain Chongdi, 5 belalang sembah lapis baja emas yang diam-diam dapat membunuh Raja Surgawi dengan bergandengan tangan, ada banyak. Bahkan ada pasukan Zerg yang lebih padat dan padat. Anda tahu, ketika Ke Tiangxuan berbicara tentang kekuatan di bawah leluhur kulit hitam, mereka semua adalah kekuatan bertarung dari beberapa murid dan beberapa kaisar yang kuat. Tapi berbicara tentang Zerg, mereka semua sebanding dengan kekuatan beberapa kaisar. Ada celah antara kaisar dan kaisar. Meskipun Qin Yichen lebih tahu, keturunan Zerg ini, di mata leluhur kulit hitam, dan bahkan di mata Raja Dewa Zerg sendiri, hanyalah semut yang dapat dengan mudah dihancurkan. Tetapi tidak mungkin bagi Qin Yichen dan bahkan langit dan semua ras untuk mengabaikan kekuatan Zerg. Bahkan untuk memberikan analogi yang tidak tepat, dengan kekuatan alkimia Qin Yichen saat ini, itu sudah cukup untuk menamparkan semua alkemis di Istana Surga Suci. Tetapi jika dia sendiri berkompetisi dengan semua alkemis alkimia di Istana Surga Suci untuk efisiensi pemurnian pilro biasa, Qin Yichen dapat memadatkan ratusan dari mereka bahkan dengan gerakan pikirannya. Dan dia mungkin tidak dapat melampaui semua gabungan alkemis. Ini hanyalah metafora untuk alkimia, dan Qin Yichen tidak menganggap dirinya dan klannya sebagai hubungan antara Raja Dewa Zerg dan Zerg. Tetapi di antara Zerg, ada pemburu, mereka yang mengumpulkan energi bintang, dan mereka yang menghasilkan jubah indah. Ini adalah populasi besar yang sebanding dengan beberapa kaisar, dan kekuatan ini benar-benar dapat membuat Raja Dewa Zerg bangga. Kalau begitu, tahukah kamu bahwa leluhur hitam, lonjakan jalan ini, menyegel kekuatanku? Tanda seru. Qin Yichen tiba-tiba terkejut. Aku kepunahan leluhur hitam asli. Sehingga Raja Dewa Zerg tidak bisa lagi berkembang biak. Tidak hanya tidak dapat bereproduksi, tetapi untuk mengetahui bahwa Raja Dewa pada awalnya tidak memiliki tubuh dao, setidaknya tidak ada organ dalam. Tapi lonjakan pemusnahan leluhur hitam menembus jantung Raja Zerg. Rasa sakit mencungkil hati bukanlah yang paling menakutkan. Hal yang mengerikan adalah Raja Zerg memiliki hati Raja Zerg dan bisa ditusuk. Hei Ju dan orang-orang itu. Segel Dao Weiku dan berikan aku tubuh Dao. Kemudian tusuk hatiku. Biarkan aku tidak bisa berkembang biak. Buat lukaku sulit untuk disembuhkan. Dan biarkan aku hanya harus memakai penampilan jelek bajingan manusia. Tanda seru. Tanda seru. Berbicara tentang kebencian yang tak tergoyahkan ini, Raja Zerg histeris. Tetapi Qin Yichen tidak bersimpati dengan yang lain. Dan bahkan Putri Wenqing memeluk dadanya, penuh penghinaan. Menurutku mengapa Heiju masih meninggalkanmu sedikit kebaikan untuk menjadikanmu manusia? Kalau tidak, kamu hanya akan menjadi lebih jelek. Kamu. Tanda seru. Tanda seru. Raja Zerg sangat marah. Dan tatapannya sama marahnya dengan kerangka barusan. Ini adalah metode leluhur hitam dan menjatuhkannya ke titik di mana bahkan semut ini berani untuk tidak menghormati dia. Saya mengerti. Nenek moyang hitam mencegah Anda untuk mengandung lebih banyak keturunan. Dan leluhur hitam membuat semua kaisar menggunakan dunia serangga yang diasingkan sebagai tempat berburu dan terus berburu. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Ini adalah rencana rumah tangga. Raja Ilahi Zerg telah kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Dengan kata lain, Zerg sekarang memiliki satu kematian dan satu kematian. Tentu saja, hanya Raja Dewa Zerg yang kehilangan kemampuan untuk berkembang biak, dan keturunannya dapat terus berkembang biak dan menyebarkan cabang dan daunnya. Namun, Raja Dewa Zerg tidak lagi mereproduksi, dan mungkin tidak mungkin untuk mereproduksi Kaisar Zerg. Ditambah dengan perburuan terus-menerus para kaisar di semua sisi, Zerg hanya akan semakin berkurang, seperti pisau tumpul yang memotong daging. Sedikit menuju kepunahan. Cara ini benar-benar jalan buntu. Dan yang lebih membuat marah Raja Dewa Zerg adalah, hei leluhur tidak perlu meminta semut. Kamu akan datang untuk membunuh keturunan raja ini. Qin Yichen terkejut,
dan dia tidak bisa membantahnya untuk sementara waktu. Ya, langit dan ras, bahkan termasuk mereka, menemani Yao Yuekong ke dunia serangga. Apakah itu karena tatanan leluhur hitam? Seolah tidak. Mereka baru saja menciptakan jubah kaisar untuk Yao Yuekong. Akar masalahnya terletak pada kenyataan bahwa ada harta surga dan bumi yang dapat membuat jubah kerajaan di dunia serangga. Heiju cukup pintar. Dia hanya perlu membunuh Raja Zerg. Dan bagaimana jika Zerg yang tersisa bisa menyaingi kaisar? Selama Zerg berguna bagi orang asing dan bisa menemukan segala macam harta dari mayat mereka, maka semua kaisar akan melakukan hal yang sama tanpa perintah leluhur berkulit hitam. Hei Ancestor, baru saja memunculkan sedikit kesempatan untuk keserakahan makhluk hidup. Pada saat itu, Qin Yichen benar-benar bersimpati dengan Raja Dewa Zerg, dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang leluhur hitam. Di antara raja-raja dewa yang dia lihat, leluhur hitam tidak hanya yang terkuat, tetapi juga yang paling kejam. Setiap kali dia bergerak, dia punah. Bahkan Heiju sangat licik. Dia hanya membayar harga terkecil dengan segala cara. Dia tidak perlu membunuh Zerg sendirian, dia hanya perlu berada di atas dan mengabaikan segalanya. Raja Dewa Zerg berada dalam histeria, kesal, dan melihat kerangka dan Raja Dewa Zerg yang membenci istrinya, Qin Yichen tetap diam untuk waktu yang lama. Satu-satunya hal yang dia desah adalah, karena yang disebut jalan surgawi masih kurang, perhitungan Hei Ancestor mungkin tidak bisa melampaui perhitungan surgawi. Siapa yang bisa membayangkan bahwa di dunia serangga yang diasingkan ini, harus ada orang kuat dari alam semesta lain yang juga berpura-pura tidak kehilangan Raja Tuhan. Karena kita bisa langsung menarik kita keluar dari ruang dan waktu, maka, kupikir kamu bisa membantu Zerg membuka segel leluhur hitam, kan? Menghadapi pertanyaan Qin Yichen, nyala api di mata tengkorak itu berdetak lagi, dan suaranya menjadi lebih menarik. Tidak hanya itu, aku bisa membantunya mencabut segel hatinya. Mendesis. Qin Yichen menarik napas. Apakah itu sangat menakutkan? Tidak heran ini adalah rahasia terbesar bagi Raja Zerg. Sayangnya, saat Road Spike terguncang, Hei Ancestor bisa langsung merasakannya. Raja Dewa Zerg mengertakkan giginya dengan marah, sementara Qin Yichen menggosok dagunya dan bergumam. Jadi dalam puluhan juta tahun ke depan, kamu masih tidak dapat bereproduksi. Anda ingin menunggu perjuangan kaisar menjadi cukup sengit. Yang terbaik bagi kita adalah melangkah melalui gerbang Nantian. Ketika Kaisar Yuan Tian tidak bisa membantu tetapi meminta bantuan dari leluhur hitam, tarik paku jalan dan bunuh dunia serangga dalam satu gerakan.